setiap individu manusia, titik kemuliaan di hadapan penciptanya itu tidak ada yang sama-sama tahu. Kalau tidak ada yang sama-sama tahu, kenapa kita tidak saling memuliakan? Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu lebih dicintai. Kan gitu. Islam kejawen menurut Mas Ori bagaimana? Nah, itu kita nganggap bahwa Islam itu adalah Arab. Nah, itu kan persepsi kita yang mungkin kurang, sudut pandangnya kurang luas. Toh Islam sendiri itu ada untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh makhluk manusia dimanapun berada. Nah, kita terjebak pada satu sekup lokal yang seolah-olah Islam itu adalah Arab. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita lahir di wilayah atau di suatu tempat, misalnya di Jawa, jadilah orang Jawa. Namun kalau misalnya kita garis bawahi sendiri bahwa kita terjebak pada terkotak-kotaknya suatu agama. Kalau menurut saya sendiri, Islam itu jauh melampaui agama itu sendiri, karena itu adalah jalan. Nah, kita ini, saya juga nggak tahu ya sejak kapan adanya terkotak-kotak seperti itu. Atau kalau secara pandang saya bahwa Islam itu adalah segala sesuatu apapun yang mengarahkan kita kepada pencipta kita, itu adalah Islam. Jadi tidak ada yang tidak Islam sebetulnya kalau misalnya kita memaknai di sisi itu. Nah, kalau menurut saya, coba kita dalamin lagi, mungkin bisa jadi saya yang salah ya untuk memaknain itu. Tapi itu pemaknaan untuk saya pribadi bahwa segala sesuatu apapun yang mengarahkan kita kepada pencipta kita itu adalah Islam. Jadi saya tidak mau berdebat soal lokal, apakah Islam itu adalah Arab, yang nggak bisa seperti itu. Nah, kita ini harusnya bersyukur jadi orang Jawa. Jadi jangan sampai kita kehilangan Jawa kita. Dan kita juga tidak pernah meminta atau request bahwa kita diturunkan di Jawa. Jadi kalau jadi orang Jawa, ya jadilah orang Jawa lah dengan jalur Islam atau cara pendekatan kita untuk mengenali diri mungkin lewat Islam gitu. Jadi kita terjebak pada budaya sebetulnya. Nah, itu kan sayang sekali ya, jadi dangkal Islam sendiri. Ya sebetulnya mengotak-ngotakkan itu bukan pelaku. Bagi pelaku mau disebut apapun dia tidak peduli. Nah, kita terjebak pada citra itu. Kebanyakan kita itu menganggap diri kita itu sesuai citra apa yang ditampilkan oleh orang lain kepada diri kita. Nah, itu kan terlihat bahwa kita sendiri itu belum berdaulat terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya, mau dikatakan apapun ya terserah orang lain. Toh kita tetap menjadi diri kita sendiri. Udah nggak usah pusing perkara nama mau disebut apa. Karena menurut ditanya sendiri, bagi teman-teman yang berjalan, dia berjalan dari kebudayaan Jawa dengan Islam sendiri, beliau tidak berpikir ke arah nama, tapi beliau tetap ikut sesuai dengan apa yang dia yakinin. Karena kalau sudah yakin nggak perlu ada perdebatan. Nah, kebanyakan perdebatan itu masih percaya, masih butuh bukti, masih mencari. Doa sama adab ketika kita mau tidur. Ya kalau misalnya berdoa itu ya seyakin mungkin, sedekat mungkin. Jadi kalau berdoa ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kan ada tuh istilah bahwa ketika kita tidak berdoa ya kita dianggap sombong. Nah, menurut saya berdoalah.
sesuai dengan kebutuhan apa yang teman-teman butuhkan. Nah, saya sendiri kalau berdoa sendiri itu gini, ya Allah, atas nama besar dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, hamba memohon kepadamu bla 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 bla, amin, jadilah kehendakmu. Itu kalau saya berdoa seperti itu, kebutuhan bukan keinginan. Nah, kalau adab tidur sendiri saya juga bingung adab tidur seperti apa. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Jadi sebelum tidur saya berterima kasih ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih kepala, terima kasih mata, terima kasih telinga, terima kasih mulut, semua saya sebutkan. Dan saya pun juga minta maaf di situ ketika di dalam keseharian saya lalai untuk memuliakan tubuh saya. Nah, habis itu baru berdoa. Nah, kalau saya gitu, kan seseorang bisa beda-beda ya. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang saya lakukan juga pasti benar, belum tentu juga. Yang penting teman-teman nyaman, yakin, udah. Makanya kan kita itu sebetulnya harusnya kita memahami bahwa setiap individu manusia itu unik. Dia memiliki potensi yang beragam, memiliki potensi yang memang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan atau diperbandingkan. Kayak saya, si A sama si B, pinter mana yang nggak bisa diperbandingkan seperti itu, karena unik. Kita itu bisa diperbandingkan itu terhadap diri kita sendiri. Saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Oh gitu. Itu bisa dibandingkan karena apa? Pengalaman hidupnya sama, ujian hidupnya sama, lingkungannya sama. Dan juga kalau merasakan sendiri. Iya, kalau sama orang lain ya nggak bisa diperbandingkan poinnya. Lah kita ini kan sering gitu, mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago. Nah, untuk apa juga? Karena makanya itu kan saya bilang ke teman-teman, setiap individu manusia titik kemuliaan di hadapan penciptanya itu tidak ada yang sama-sama tahu. Kalau tidak ada yang sama-sama tahu, kenapa kita tidak saling memuliakan? Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu lebih dicintai. Kan gitu. Makanya itu segimanapun proses seseorang, kita perlu hargai itu. Kalau mau